Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Jahani, mahasiswa keperawatan semester 8 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi tentang nutrisi pada pasien dengan luka, terutama pasien dengan luka Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai kegiatan hari ini, sebelumnya saya akan mengenalkan diri. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak laku-laku. Nah, oleh karena hal itu, maka pada kesempatan ini sebelum saya memulai kegiatan, saya akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Jahani. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Sekarang Bapak Ibu, saya sedang semester 8 dan sedang menyelesaikan tugas akhir. Dan kegiatan ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah keperawatan luka. Baik, Bapak Ibu, di sini sebentar saya akan memberikan penyuluhan terkait bagaimana nutrisi pada pasien dengan luka, terutama luka dengan diabetes mellitus. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang diabetes mellitus dan juga nutrisinya pada pasien dengan diabetes mellitus, apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan atau mendapatkan penyuluhan dari petugas kesehatan terkait dengan nutrisi pada pasien dengan luka pada pasien diabetes mellitus ini? Oke, baik. Karena Bapak Ibu belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait dengan nutrisi pada pasien dengan luka, maka pada kesempatan ini sebentar saya akan memberikan secara singkat saja apa itu diabetes mellitus dan juga seperti apa nutrisinya pada pasien dengan diabetes mellitus ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke bagaimana dia punya nutrisinya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus, kemudian seperti apa komplikasinya, dan juga seperti apa tanda dan gejalanya, dan juga bagaimana tanda dan gejala yang biasa muncul pada pasien dengan diabetes mellitus. Jadi Bapak Ibu, diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit kronis atau sering disebut penyakit menakut yang ditandai dengan kadar gula dalam darah melebihi batas normal yang disebabkan oleh ketidakcukupan insulin atau resistensi insulin. Kemudian Bapak Ibu mungkin bertanya, apa sih resistensi insulin itu? Apa insulin itu? Nah, jadi Bapak Ibu, insulin ini merupakan hormon yang berperan dalam mengendalikan kadar gula darah agar tidak terjadi peningkatan. Sedangkan resistensi insulin ini merupakan kondisi ketika tubuh tidak dapat merespon insulin sehingga insulin tidak dapat bekerja secara optimal. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan apa itu diabetes mellitus, kemudian apa itu resistensi insulin, dan juga apa itu insulin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada tipe-tipe diabetes mellitus. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya kita sering mendengarkan diabetes mellitus saja. Padahal ternyata ada juga tipe-tipe diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini ada 3. Jadi Bapak Ibu, ada 3 jenis DM atau diabetes mellitus ini. Yang pertama DM tipe 1, kemudian DM tipe 2, dan juga diabetes mellitus gestasional. Kita lihat sama-sama di sini apa itu DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini Bapak Ibu, DM yang diakibatkan karena tidak adanya insulin
atau disebut dengan DM yang tergantung pada insulin. Kemudian yang kedua, DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini DM yang diakibatkan karena adanya kerusakan atau resistensi insulin. Jadi perbedaan tipe 1 dan tipe 2, Bapak Ibu bisa membedakannya. DM tipe 1 itu DM yang tidak ada insulin sama sekali, atau pasien dengan DM ini tergantung pada insulin. Sementara DM tipe 2 ada insulin tetapi mengalami kerusakan. Kemudian DM yang terakhir itu DM gestasional. DM gestasional ini Bapak Ibu, DM yang terjadi pada saat kehamilan. Biasanya terjadi pada ibu hamil pada trimester 2 dan juga trimester 3. Pada trimester 2 itu biasanya pada 4 bulan sampai 6 bulan. Kemudian trimester 3 itu pada 7 bulan sampai 9 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membedakan, dan juga mungkin sampai di sini Bapak Ibu juga sudah mengetahui jenis-jenis DM. Jadi itu tadi ya, DM tipe 1, DM tipe 2, dan juga DM gestasional. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa tanda dan gejala pada pasien diabetes mellitus ini. Tanda dan gejala yang biasa muncul pada pasien dengan diabetes mellitus ini, kita dapat lihat di sini. Gejala yang paling utama atau paling khas yang terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus ini sering disebut dengan 3P. 3P ini yang pertama, poliuri atau sering buang air kecil. Kemudian yang kedua, polidipsi atau banyak minum. Dia yang cepat haus, maka banyak minum. Kemudian yang ketiga, polifagi atau cepat lapar. Nah, ini adalah 3 tanda dan gejala yang khas pada pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian gejala lainnya yaitu berat badannya cepat menurun, kemudian kesemutan, kemudian penglihatan kabur, kemudian mudah mengantuk, dan sering juga lukanya itu sulit sembuh. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat pasien dengan diabetes mellitus. Berdasarkan pengamatan saya, di daerah Bapak Ibu ini banyak sekali orang dengan diabetes mellitus atau orang dengan biasa disebut dengan gula. Itu biasanya itu jadi biasanya kita temukan misalnya kakinya itu luka. Nah, karena dia tadi mengalami resistensi insulin atau karena gula tadi, maka lukanya itu jarang atau tidak dapat sembuh. Maka jalan akhir yang dilakukan yaitu amputasi atau pemotongan pada kaki. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, gejala yang khas pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi. Komplikasi ini Bapak Ibu yaitu penyakit-penyakit lain yang menyertai penyakit diabetes mellitus ini. Jadi kita ketahui bahwa jika seseorang mengalami diabetes mellitus, maka ada juga penyakit-penyakit penyerta atau penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh diabetes mellitus ini. Kita lihat penyakit yang pertama itu adalah retinopati diabetik atau gangguan mata atau penglihatan. Biasanya pada pasien dengan diabetes mellitus, matanya itu kabur atau bahkan tidak dapat melihat orang lain sama sekali. Kemudian komplikasi yang lain yaitu neuropati diabetik. Nah, neuropati diabetik ini yaitu gangguan saraf, luka, dan amputasi pada kaki. Amputasi tadi seperti saya katakan yaitu potongan pada kaki. Kemudian komplikasi yang lain yaitu penyakit kardiovaskular yaitu jantung dan pembuluh darah. Biasanya orang dengan diabetes mellitus itu biasa juga mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian komplikasi yang lain yaitu nefropati diabetik atau gangguan ginjal. Nah, kita ketahui bahwa orang dengan diabetes mellitus akan selamanya penyakit ini bahkan seumur hidup. Seperti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di daerah Bapak Ibu ini, karena saya
pernah melakukan pengkajian, orang dengan diabetes mellitus ini selalu melakukan cuci darah atau hemodialisa. Itu tadi karena disebabkan oleh diabetes mellitus ini. Selanjutnya kita masuk ke inti dari apa tujuan dari edukasi saya pada kesempatan ini, yaitu bagaimana dia punya pengaturan makanan yang benar. Jadi Bapak Ibu, pada penderita diabetes mellitus ini ternyata harus memperhatikan prinsip 3J. 3J. J yang pertama yaitu kita lihat jumlah. Nah, jumlah di sini yaitu banyaknya kalori atau energi dari makanan yang dikonsumsi dalam sehari. Kemudian Bapak Ibu mungkin bertanya, berapa banyak jumlah makanan untuk pasien diabetes? Nah, Bapak Ibu, jumlah makanan pada pasien diabetes sama dengan orang biasa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pada pasien diabetes harus membatasi atau menghindari asupan gula. Ingat ya Bapak Ibu, bagi keluarga Bapak Ibu yang mengalami diabetes harus membatasi penggunaan gula, atau bahkan tidak boleh dalam makanan atau minuman ditaruh gula. Kemudian membatasi lemak jenuh dan kolesterol serta meningkatkan asupan serat. Jadi seperti itu tadi J yang pertama yaitu jumlah. Kemudian J yang kedua yaitu jenis Bapak Ibu. Jadi jenis di sini yaitu jenis karbohidrat. Jenis karbohidratnya juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, manakah karbohidrat kompleks dan juga manakah karbohidrat sederhana? Jadi Bapak Ibu, kita dapat lihat bersama di sini, karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang lebih mudah pecah, yang diserap oleh tubuh sehingga relatif lebih cepat membuat kadar gula dalam darah meningkat. Contohnya kue kering, gula pasir, puding, jus, roti, minuman bersoda, dan permen. Kemudian pada karbohidrat kompleks, dia membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks mengandung banyak serat dan rendah gula sehingga mampu menahan rasa lapar serta mampu mengontrol gula darah. Contohnya yaitu beras merah, kacang, gandum, sayur, dan buah. Nah, oleh karena itu, karbohidrat yang paling cocok untuk pasien diabetes mellitus yaitu karbohidrat kompleks Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana atau seperti apa contoh menu sehari pada pasien diabetes mellitus. Bapak Ibu, kita bisa melihat menu sumber makanan yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus melalui leaflet. Nah, sebentar saya akan bagikan leaflet untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini. Oke, Bapak Ibu nanti bisa melihat di rumah jenis menu sehari yang cocok untuk keluarga Bapak Ibu yang mengalami diabetes mellitus. Itu adalah leaflet yang telah saya bagikan. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di rumah. Baik, selanjutnya adalah selain makanan sehari atau menu sehari tadi yang sudah saya jelaskan dan yang ada pada leaflet yang telah saya bagikan, selanjutnya adalah pada pasien diabetes mellitus ini juga dianjurkan konsumsi buah segar daripada buah yang diolah, karena Bapak Ibu, kandungan yang ada pada
kandungan yang ada pada buah yang diolah itu gulanya itu lebih rendah. Jadi dianjurkan untuk lebih baik konsumsi buah segar. Selanjutnya adalah sumber protein yang dianjurkan, yaitu daging ayam tanpa kulit, telur, ikan mas, susu sapi rendah lemak, tahu, tempe, dan sumber protein lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, sumber protein yang tidak atau jangan diberikan pada pasien diabetes mellitus, yaitu daging ayam dengan kulit, jeroan, susu full cream, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu harus ingat mana makanan atau buah yang cocok untuk pasien diabetes mellitus, dan juga mana makanan atau buah-buahan yang tidak dianjurkan untuk pasien dengan diabetes mellitus ini. Kemudian disarankan juga harus perbanyak konsumsi serat, yaitu 25 sampai 30 gram per hari. Selanjutnya adalah prinsip J yang terakhir atau prinsip J yang ketiga, yaitu jadwal. Jadi Bapak Ibu, jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus harus diikuti sesuai intervalnya, yaitu tiap 3 jam. Ingat ya Bapak Ibu, setiap 3 jam. Nah, pada dasarnya diet pada pasien diabetes mellitus dengan cara 3 kali makan utama dan juga 3 kali makan selingan. Selanjutnya, Bapak Ibu juga harus rajin mengontrol keluarga Bapak Ibu ke fasilitas kesehatan. Harus dikontrol dia punya berat badannya, kemudian tinggi badannya, dan lain-lainnya. Harus rutin memeriksa kesehatannya. Selanjutnya, cara agar berat badan pada pasien diabetes mellitus agar terkontrol, yaitu pada pasien diabetes mellitus kontrol berat badannya ini sangat dianjurkan untuk menghindari komplikasi yang tidak diinginkan, untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang sudah saya jelaskan, seperti penglihatan yang kabur, kemudian mengalami batu ginjal, dan juga lain-lainnya. Jadi kita sebagai keluarganya itu harus rajin mengontrol berat badan pasien dengan diabetes mellitus ini. Selanjutnya Bapak Ibu, cara agar berat badan pada pasien diabetes mellitus tetap seimbang, yaitu konsumsi sesuai kebutuhan zat gizi dan melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bertanya, aktivitas fisik seperti apa yang cocok untuk pasien diabetes mellitus ini? Nah, saya akan jelaskan bahwa sebelumnya saya akan jelaskan latihan fisik ini dapat membantu mencegah dan memperlambat serangan penyakit DM atau memperlambat bahkan mencegah komplikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian saya akan rekomendasikan juga untuk latihan kardiovaskular atau latihan fisik pada pasien dengan diabetes mellitus adalah menggunakan prinsip FTT. Nah, FTT ini yang pertama, F-nya itu frekuensi, kemudian T-nya itu I-nya itu intensity, kemudian time dan tip. Yang pertama, untuk frekuensi sebaiknya 3 hari dalam seminggu. Kemudian untuk intensitas lakukan latihan aerobik. Intensitas sedang contohnya yaitu jalan cepat, bersepeda, dan juga berenang. Selanjutnya durasinya itu yaitu latihan aerobik minimal 30 menit per minggu. Jadi sekali saja dalam 1 minggu, yaitu dalam rentang waktu 30 menit. Kemudian tip P tadi yaitu latihan fisik dilakukan dengan latihan aerobik
seperti berjalan cepat, bersepeda, berenang, dan juga sepak bola. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendengarkan seperti apa itu diabetes mellitus, kemudian bagaimana nutrisinya, dan juga lain-lainnya. Jadi untuk yang terakhir, mungkin tadi ada penjelasan saya yang kurang jelas, dan juga mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan penjelasan saya hari ini. Jadi untuk kesempatan berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada beberapa orang penanya. Mungkin minimal dua orang penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, di sini siapa yang ingin memberikan pertanyaan, mohon mengajukan tangan. Oke, baik. Yang pertama saya berikan kepada Bapak yang di belakang. Yang pertama saya berikan kepada Ibu yang di depan dulu. Baik, Ibu, terima kasih untuk materinya. Sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Eleonora Tiuta. Jadi, saya ingin bertanya, dari penjelasan tadi, jenis DNA apa yang sering dialami masyarakat dan mengapa demikian? Oke, baik. Selanjutnya Bapak yang di belakang, mohon untuk memperkenalkan diri dan juga berikan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Terima kasih atas materinya Ibu. Saya ingin bertanya. Sebelum saya mau bertanya, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Karloman Teraman Raya, bisa dipanggil Karlos. Saya ingin bertanya Ibu, mengapa pada pasien DM sering terjadi 3P, poluri, polifagi, polidipsi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebelum saya menjawab, kita berikan aplaus yang meriah kepada penanya karena pertanyaannya sangat luar biasa. Berarti Bapak Ibu tadi sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eleonora ya. Oke, baik. Jadi Ibu tadi bertanya jenis DNA apa yang sering terjadi pada masyarakat dan mengapa demikian. Nah, Bapak Ibu, DM yang sering terjadi pada masyarakat yaitu DM tipe 2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti apa itu DM tipe 2. Nah, Bapak Ibu, DM tipe 2 ini sering terjadi pada masyarakat karena di daerah ini kebanyakan penduduk lansia, sehingga masalah kesehatan diabetes ini sering kali terjadi pada lansia atau pada orang-orang dengan rentangan usia 40 sampai 60 tahun. Nah, hal ini terjadi karena pada lansia tersebut mengalami peningkatan resistensi insulin. Jadi seperti itu Ibu Eleonora. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Carlos tadi. Jadi Bapak Carlos, Bapak tadi menanyakan mengapa pada pasien DM sering terjadi 3P. Nah, yang pertama kita lihat poliuri. Poliuri ini sering kencing. Jadi Bapak, pada pasien DM dia ini sering kencing atau disebut poliuri karena peningkatan kadar glukosa dalam darahnya mengakibatkan ginjal ini memproduksi air kemih atau air kencing dalam jumlah yang banyak, sehingga pasien dengan DM ini sering kencing atau poliuri. Kemudian mengapa polidipsi? Polidipsi ini cepat haus, sehingga dia ini banyak minum. Makanya tadi dia ini karena poliuri tadi, maka dia akan polidipsi atau cepat haus, sehingga urin yang dikeluarkan banyak. Kemudian karena urin yang dikeluarkan banyak dan juga dia ini sering kencing, maka terjadi polifagi atau dia ini banyak makan. Nah, banyak makan ini
terjadi karena ketidakmampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang saya berikan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua orang penanya kita pada kesempatan ini tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan berakhirnya jawaban saya, maka berakhir pula edukasi kita pada kesempatan ini tentang seperti apa nutrisi pada pasien dengan diabetes mellitus. Terima kasih untuk kesempatan dan juga waktu dari Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat pagi. Terima kasih Bu.